Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusnida Dade dengan NPM 18092024701. Pada hari ini saya akan menyampaikan proposal rencana tesis yang berjudul Campur Kode dalam Percakapan Mahasiswa Patani Thailand Selatan di Indonesia. Ringkasan, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis campur kode dalam percakapan mahasiswa Patani di Indonesia dan faktor memengaruhi terjadi campur kode. Nah, pada awalnya mahasiswa Patani tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Namun, mereka sekarang harus menggunakannya ketika berkomunikasi dengan guru, dengan teman-teman Indonesia, dan orang sekitar mereka. Terutama mereka yang berpartisipasi dalam Persatuan Mahasiswa Islam Patani di Indonesia, sering kembali menggunakan bahasa ibu mereka karena latar belakang ini terjadi karena mereka belum sepenuhnya mahir menggunakan bahasa Indonesia, sehingga mereka cenderung menggabungkan elemen dari bahasa yang mereka menguasai, seperti bahasa Melayu Patani atau bahasa lain. Selanjutnya adalah pendahuluan. Campur kode adalah penggunaan satuan bahasa dari bahasa ke bahasa yang lain untuk memperluaskan gaya bahasa atau kategori bahasa, termasuk di dalamnya penggunaan kata, klausa, idiom, dan sapaan. Menurut Frida Laksana pada tahun 2008 ayat yang ke-40. Nah, terdapat juga 3 jenis campur kode, yaitu campur kode ke dalam, campur kode keluar, dan campur kode campuran. Nah, salah satu aspek menarik dalam campur kode dalam percakapan mahasiswa Patani adalah bahasa ibunya adalah bahasa Melayu Patani, dan bahasa yang harus dipelajari dari kecil adalah bahasa Thai. Nah, dan faktor memengaruhi terjadi campur kode yaitu bahasa Arab. Di sini faktor yang memengaruhi adalah karena faktor agama. Salah satu faktor agama yang saya mengangkatkan di sini. Selanjutnya adalah identifikasi masalah. 1. Bagaimana campur kode dalam percakapan mahasiswa Patani di Indonesia? Dan yang kedua adalah apa faktor yang memengaruhi dalam percakapan mahasiswa Patani di Indonesia? Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pertama adalah tahap pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan metode SIMAK yang terdiri atas teknik dasar dan teknik lanjutan. Teknik dasar berupa teknik sadap, artinya peneliti menyadap penggunaan bahasa secara tertulis, yaitu pada percakapan mahasiswa Patani di Indonesia. Selanjutnya adalah teknik lanjutan, berupa teknik simak bebas, libat cakap. Artinya, dialog antara peneliti dan informan dengan tatap muka langsung. Selanjutnya adalah tahap analisis data. Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna atau pola dari penggunaan bahasa yang tidak dapat diukur secara numerik pada kajian linguistik deskriptif sosiolinguistik. Selanjutnya adalah metode penyajian data. Penelitian ini menggunakan metode informal, artinya
Penyajian data dengan bahasa sederhana, tidak sulit memahami, tidak ada simbol atau lambang. Selanjutnya, teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini. Sebelum ke teori-teori yang digunakan, kita akan melihat dulu bahwa penelitian terdahulu yang sudah dimeneliti oleh Misbah pada judulnya Fenomena Campur Kode dan Alih Kode dalam kalangan mahasiswa Patani dalam komunitas bahasa Indonesia. Serta pada kajian selanjutnya adalah kajian berjudul Kajian Campur Kode dalam Wacana Mahasiswa Thailand Selatan di Lingkungan Akademik oleh Ma'rifah dan Nurholis pada tahun 2022. Dan selanjutnya judul adalah Analisis Alih Kode Mahasiswa Patani di Yogyakarta. Sebuah tinjauan sosial linguistik oleh penulisnya adalah Hamdi dan Hananto pada tahun 2020 menunjukkan bahwa pelajar Patani kerap mencampur bahasa Melayu Patani, bahasa Thai, dan bahasa Indonesia dalam interaksi harian dan akademik. Walau bagaimanapun, fokus utama kajian-kajian ini masih tertumpu kepada bentuk dan jenis campur kode, bukan kepada makna sosial atau sebab penggunaan dalam konteks budaya silang. Nah, kajian lain juga seperti oleh Sari dan Sapitri pada tahun 2021 dan juga Halimah pada tahun 2023 turut meneliti campur kode sebagai strategi penyesuaian diri, namun belum mengkaji secara mendalam kaitannya dengan pembentukan identiti pelajar Patani. Oleh karena itu, kajian saya hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan meneliti secara mendalam bagaimana campur kode digunakan bukan sekadar alat komunikasi, tetapi juga sebagai cerminan identiti, agama, dan pergeseran bahasa, dan juga usaha untuk penyesuaian dalam persekitaran lintas budaya. Selanjutnya yang saya gunakan dalam penelitian ini teori campur kode, yaitu dari Krida Laksana pada tahun 2008 pada ayat 40, yaitu campur kode adalah penggunaan satuan bahasa dari satu bahasa ke bahasa lain untuk memperluas gaya bahasa atau kategori bahasa, termasuk di dalamnya penggunaan kata, klausa, idiom, dan sapaan. Terdapat juga 3 jenis campur kode, yaitu campur kode ke dalam, campur kode keluar, dan campur kode campuran. Dan juga satu lagi yang saya menggunakan dalam penelitian ini yaitu teori dari Sumarsono. Nah, pada tahun 2012 pada ayat 202 yaitu campur kode penutur menyelipkan unsur-unsur bahasa lain ketika sedang memakai bahasa tertentu. Ketika seseorang secara tidak sengaja menggunakan kata atau ungkapan dari bahasa lain saat berbicara dalam bahasa tertentu. Selanjutnya adalah teori yang digunakan dalam penelitian ini tentang faktor memengaruhi campur kode. Saya memilih teori dari Asmah Haji Omar pada tahun
1945 dan 1992. Ia menekankan bahwa bahasa dalam masyarakat Melayu sangat erat kaitannya dengan identitas etnik dan agama Islam. Ketika terjadi campur kode, seringkali hal ini mencerminkan pergeseran identitas linguistik karena tekanan globalisasi atau dominasi bahasa lain seperti bahasa Inggris dan bahasa Thai di konteks Patani. Selanjutnya adalah menurut Fishman pada tahun 1972, yaitu campur kode dipengaruhi oleh domain sosial seperti keluarga, pendidikan, agama, dan pekerjaan. Dalam konteks Melayu, pergeseran bahasa terjadi ketika bahasa Melayu tergeser dalam domain publik oleh bahasa dominan, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Thai dan lain-lain, sehingga muncul campur kode dalam interaksi. Selanjutnya adalah data yang saya temukan dalam campur kode percakapan mahasiswa Patani di Indonesia, yaitu percakapan pertama adalah, sebenarnya jadwal saya pada hari ini 2 orang dengan moderator, tetapi ada saing kita dari Indonesia. Nah, pada data tersebut, penutur menggunakan bahasa Indonesia juga menyisipkan penggalan bahasa daerah atau bahasa ibu, yaitu bahasa Melayu Patani. Bahasa Melayu Patani yang digunakan penutur pada data ini adalah kata sain, artinya teman atau kawan. Selanjutnya adalah percakapan yang kedua, yaitu ketua mahasiswa di Bandung, adik-adik yang mana ada simbol dan lambang yang kemukakan di dunia ini. Juga ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik kakak tanah air, yaitu atas lambang sebangsa yang dinamakan Patani. Banyak orang Indonesia tertukar dengan petani, yaitu kesetekon. Nah, pada data tersebut, penutur menggunakan bahasa Indonesia dan juga menyisipkan bahasa Thai, yaitu pada kata kesetekon, yaitu artinya petani. Selanjutnya, data yang saya temukan pada identifikasi masalah yang kedua, yaitu faktor memengaruhi campur kode pada percakapan mahasiswa petani di Indonesia, yaitu percakapan, semalam Ana pergi pasar beli buah, tapi tak sempat sebab ada kuliah jam 8. Nah, pada bentuk campur kode yaitu antar bahasa, bahasa Melayu Patani dan bahasa Indonesia. Yang saya analisis faktor yang memengaruhi di sini adalah faktor agama dan faktor budaya. Kenapa saya sebut faktor agama dan budaya? Karena pada data ini adalah kata ana yang daripada bahasa Arab artinya saya. Nah, sering digunakan dalam konteks religius untuk menunjukkan pengaruh identiti Islam. Yang kedua adalah faktor adaptasi sosial. Pada data di sini yang disebutkan yaitu ayat kuliah jam 8. Ia menunjukkan bahwa adaptasi ke sistem akademik di Indonesia, yaitu kata kuliah jam 8. Terima kasih atas perhatiannya.
Cukup dari saya. Jika ada jika ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.